Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ayub untuk hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Temanya yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub. Adapun kegiatan belajar kita pada hari ini, yang pertama mengamati video pembelajaran tentang kisah Nabi Ayub. Kemudian tanya jawab tentang materi kisah keteladanan Nabi Ayub. Yang ketiga, penugasan meliputi tugas kelompok yang akan dilanjut dengan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan tugas mandiri setiap peserta didik. Coba anak-anak sekarang perhatikan video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ayub berikut ini. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ternyata iblis gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyang tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal
terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh, dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung, karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, mengikatnya lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahmah dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahmah sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikianlah kisah Nabi Ayub alaihissalam yang sabar dalam menghadapi cobaan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa sabar dan ikhlas dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dari mengamati video pembelajaran tadi, kesimpulannya tentang kisah keteladanan Nabi Ayub adalah Nabi Ayub adalah putra dari Is bin Ishak, putra dari Nabi Ibrahim dengan Sarah. Sifat terpuji Nabi Ayub yaitu baik hati, suka menolong, tidak sombong, pandai bersyukur kepada Allah. Adapun ujian dan cobaan Nabi Ayub, yang pertama, harta bendanya habis terbakar. Yang kedua, binatang ternaknya mati semua. Yang ketiga, menjadi miskin. Yang keempat, semua anaknya meninggal dunia satu persatu dan mendapat sakit berat dan parah dalam 7 tahun. Istrinya yang bernama Rahmah meninggalkan Nabi Ayub sendirian. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap sabar dan tawakal atas musibah yang menimpa dirinya. Adapun pesan yang ada dalam kisah Nabi Ayub yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub antara lain selalu bersyukur dan taat kepada Allah dikala kaya maupun miskin. Yang kedua, sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan dari Allah. Yang ketiga, selalu berserah diri dan berdoa hanya kepada Allah semata. Yang keempat, menepati janji atas sumpah yang diucapkan meskipun berat. Yang kelima, ikhlas dalam menghadapi kehilangan karena sesungguhnya adalah milik Allah. Solusi atas ujian Allah dari kisah keteladanan Nabi Ayub yang sudah kita perhatikan tadi pada video pembelajaran. Yang pertama yaitu bersabar dan terus berdoa kepada Allah atas kesembuhannya hingga Allah mengabulkan doanya. Yang kedua, tidak berputus asa dengan cobaan yang diberikan Allah dengan tetap beribadah kepadanya. Demikian tadi materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan dapat
meneladani dari kisah keteladanan Nabi Ayub. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.